Semelu, sebuah pulau di barat daya Provinsi Nanggru Aceh Darussalam, mulai mendapat banyak perhatian. Salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Hindia ini menyimpan eksotisme alam yang rupawan. Kabupaten Semelu menjadi harapan bagi lebih kurang 90.000 penduduknya dalam menjalani hidup dan meneruskan generasi. Tetapi di balik kemolekan Semelu dan harapan penduduknya, tersimpan sebuah ancaman bagi masyarakatnya. Gugusan Kepulauan Semelu di sisi barat Pulau Sumatera berada tepat di atas persimpangan 3 palung laut terbesar dunia, yaitu lempeng Euro-Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng Indo-Australia yang terus aktif menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia, menyebabkan lempeng Euro-Asia terus bergeser. Hal ini menimbulkan patahan yang memanjang dari ujung utara hingga ke ujung selatan Sumatera. Gempa besar, khususnya yang berpusat di dekat lepas pantai, berpotensi menimbulkan gelombang tsunami, seperti yang terjadi di wilayah Nanggru Aceh Darussalam pada tahun 2004 silam. Gempa berkekuatan 8,9 skala Richter yang menyebabkan tsunami ini turut merusak Pulau Semelu yang berjarak 105 mil dari Melaboh. Setelah peristiwa ini, gempa demi gempa terus terjadi di Sumatera, mulai dari gempa Nias, Bengkulu, Padang hingga Semelu, bergantian dikejutkan oleh gempa besar selama beberapa tahun ini. Gempa selain menyebabkan kerusakan infrastruktur, juga telah mengakibatkan ribuan orang menjadi korban. Inilah yang telah membuat Yayasan Pusaka Indonesia bekerja sama dengan Cordate, The Netherlands, Belanda, membuat program pengurangan risiko bencana atau disingkat PRB oleh masyarakat di Semelu. Kegiatan PRB sudah dilakukan di Semelu sejak bulan Juni tahun 2008. Pemahaman tentang pengurangan risiko bencana. Nah, pola-pola pendekatan dan kemudian metode. Isu PRB ini sebenarnya atau penanggulangan risiko bencana ini sebenarnya sesuatu yang menjadi tindak lanjut dari keterlibatan Pusaka Indonesia pada waktu tsunami Aceh, ya. Setelah 1-2 tahun kita menjalankan program emergency response di Aceh, kita melihat ada kebutuhan untuk memberi kapasitasi atau pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana. Ya, jadi kita banyak belajar dari program emergency response itu, bahwa ternyata alangkah baiknya, dan ini juga di mata para donor dan partner lainnya, untuk mulai memikirkan bagaimana cara-cara untuk mengurangi risiko, terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan dan anak. Di Semelu, sebenarnya terdapat kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi gempa dan smog.
Smong adalah istilah yang mereka sebut untuk tsunami. Gempa besar tahun 1907 di Pulau Semelu telah mengajarkan secara turun-temurun kepada mereka untuk mengantisipasi smog. Dari nenek moyang itu udah lama, tapi nenek tuh menceritakan waktu malam-malam pada kami cucu-cucunya kan. Dibilangnya kalau kami dulunya, kalau datang semong, kering semua air sungai. Waktu itu gempa kuat. Setelah siap gempa kuat, kering air sungai. Lalu ikan terletak di situ semua. Dan itu yang mengambil ikan, nyawanya udah korban. Kan kalau yang lari ke atas gunung, dia juga selamat. Hidup bersama ancaman smog telah mengajarkan penduduk Semelu untuk selalu waspada terhadap gempa. Namun demikian, ada banyak hal yang harus diketahui masyarakat dalam menghadapi gempa. Pusaka Indonesia memandang perlu untuk mengajarkan tentang pengurangan resiko bencana agar gempa tidak merusak kehidupan masyarakat. Memang Semong dikenal sangat melegenda di tempat ini karena memang ini sebuah cerita rakyat yang sudah dimulai barangkali sejak tahun 1907 ya. Dulu cerita ini dikabarkan sebagai cerita yang mampu menyelamatkan orang banyak ketika bencana gempa atau tsunami terjadi. Karena mereka biasanya naik ke daratan yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Namun memang pada kenyataannya cerita Semong ini sudah mulai tereduksi maknanya di kalangan generasi muda. Maka sebenarnya program PRB ini ingin menegaskan perlunya untuk merevitalisasi cerita Semong ini agar ini bisa menjadi satu cerita yang kemudian bisa menjadi bahagian kehidupan masyarakat di Semelu sepanjang hayat mereka, khususnya dalam konteks menangani dan menyikapi persoalan-persoalan kebencanaan yang ada di Kabupaten Semelu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah paham belum apa yang maksud dengan kelompok renang? Kita nggak tahu secara ilmiah memang apa sih yang menyebabkan sampai pada akhirnya awan itu berbentuk vertikal, kemudian itu menjadi tanda-tanda akan terjadinya gempa. Secara ilmiah kita tidak tahu, tetapi itu merupakan satu kearifan lokal atau kebudayaan yang didapatkan dari masyarakat di Sumbawa. Pusaka Indonesia melibatkan sejumlah komunitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana ini, yaitu komunitas sekolah dan komunitas masyarakat desa. Komunitas sekolah dianggap penting karena sekolah merupakan tempat belajar generasi muda. Pusaka memilih 12 sekolah menengah untuk dilatih dalam pengurangan resiko bencana. Masing-masing sekolah diwakili oleh 5 orang guru dan kemudian akan mengajarkannya kepada 15 orang siswa. Kelompok 1 sudah selesai pengurangan cukup saja ya kan. Adakah tempat pengungsian di desa kita ini kalau terjadi gempa yang cukup besar? Kemudian sudah ada nggak misalkan kira-kira tas siaga di setiap rumah? Mereka belajar menganalisa bahaya, kerentanan, dan kapasitas terhadap kemungkinan bencana gempa. Komunitas sekolah ini disebut tim PRB sekolah. Saat ini sudah terdapat 60 guru dan 180 siswa dari 12 sekolah yang menjadi tim PRB sekolah. Kejadian bencana raya mai singa pernah terjadi tek salamu yere singa mek santai re. Bencana apa tapi singa paling pertama tahun 2000 gempa. Tapi Pak Duon Semong. Kemudian pada tanggal 24 saat ini saya dan kawan-kawan sedang melakukan pelatihan wawancara terhadap masyarakat. Kami mewawancarai masyarakat, ingin mengetahui apa sih pendapat dari masyarakat itu sewaktu terjadinya gempa. Terus setelah kita memperoleh ilmu dari Bapak dari Pusaka Indonesia, kita transfer kepada anak-anak apa yang telah disampaikan itu melalui pelajaran mulok tadi. Itu cara transfer ilmu itu ada berapa hal sebenarnya ya, yang ditawarkan. Bisa melalui
muatan lokal, pengembangan diri. Nah, jadi kita di sekolah kita ini di MSN kita masukkan ke pelajaran mulok. Artinya khusus satu mata pelajaran dia mulok menyangkut dengan PRB itu. Di PRB ini pelajarannya tentang mengenai bahaya-bahaya gempa itu kan, yang diajarkan Kak Wadwa tuh. Kalau misalnya terjadi gempa, kita begini. Kalau terjadi kebakaran begini. Kan kalau misalnya terjadi gempa lagi misalnya di kelas, berunduk di bawah meja atau keluar, itulah yang dapat saya. Kita berharap bahwa lewat program ini masyarakat bisa memahami faktor-faktor kebencanaan yang memang ada pada mereka, unsur-unsur yang diperkirakan menjadi bahaya potensial di Kabupaten Semeru. Maka dengan itu sebenarnya program ini mengajarkan bagaimana masyarakat melakukan proses-proses pengkajian. Pengkajian itu bisa dimulai dari sisi kajian terhadap kerentanan yang ada, kajian terhadap jenis-jenis bahaya yang ada, dan kajian terhadap kapasitas yang ada pada mereka. Karena berangkat dari persoalan seperti ini, kemudian masyarakat bisa paham harus buat apa, harus mempersiapkan diri dengan cara apa, dan harus melakukan tindakan-tindakan prevensi apa ke masa depan. Oh ya teman-teman, kami membuka layanan SMS atau telepon ke nomor 0852 11 96 5383. Kami ulangi sekali lagi ke nomor 0852. Tema yang kita angkat pada hari ini, gimana kalau kejadian gempa tadi malam? Oh ya, gimana tadi malam? Takut nggak? Ya takut lah. Sampai Esti terkurung lah di dalam kamar. Kalau Esti sendiri gimana? Aduh, kalau Esti sih gemeteran. Ya ampun. Oh iya, teman-teman, gimana? Ada nggak tanggapan kalian tentang gempa tadi malam? Oh ya, kami juga Pada komunitas masyarakat desa, dipilih 12 desa di mana sekolah berada. Komunitas desa mendapat pelatihan tentang pengurangan resiko bencana dari tim PRB sekolah yang didampingi Pusaka Indonesia. Komunitas desa disebut dengan tim PRB desa. Saat ini sudah melibatkan 240 warga dari 12 desa untuk secara aktif mengantisipasi saat gempa terjadi. Nah, yang kita lakukan, tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam memberikan transfer pengetahuan itu adalah dengan melakukan pelatihan dasar. Itu pelatihan dasar mengenai PDRA atau yang disebut sebagai Participatory Disaster Risk Analysis. Bagaimana sekolah dan masyarakat yang menjadi dampingan kita itu mampu melakukan identifikasi dan analisa tentang risiko yang di dalamnya ada ancaman, bagaimana mengidentifikasi kerentanan di wilayah mereka, dan kemudian bagaimana mereka menggali tentang kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki untuk meredam dari situasi ancaman tersebut. Mangidam mangali mataut semong dundang. Selanjutnya adalah melakukan rencana aksi. Rencana aksi adalah kegiatan persiapan untuk menghadapi bencana. Rencana aksi mempunyai beberapa bagian kegiatan. Di antaranya simulasi atau kegiatan kesiapan jika terjadi gempa, mitigasi atau transfer pengetahuan ke masyarakat, persiapan kantung atau tas siaga, menyiapkan lubung desa dan persediaan air bersih jika terjadi bencana. Penduduk Semelu saat ini sudah mempunyai tempat aman yang akan mereka gunakan jika gempa kuat terjadi dan kemungkinan terjadi tsunami. Melalui program rencana aksi, mereka bergotong royong untuk membuat jalur evakuasi. Ini sesuai dengan musyawarah kami kemarin hari Jumat, langsung saya sampaikan sama masyarakat bahwasanya lantaran dengan adanya
maksudnya pulau kita ini sudah rawan gempa. Nah, makanya dari kelompok-kelompok, 2 kelompok ini saya sarankan untuk gotong royong untuk membuatan yang pertama merintis jalan ke gunung dan membersihkan lokasi tempat pengungsian. Program pengurangan resiko bencana ini juga memberdayakan perempuan. Para ibu diberikan tanggung jawab untuk mempersiapkan kantung atau tas siaga yang akan dibawa ke lokasi pengungsian jika gempa besar dan tsunami terjadi. Isinya adalah perlengkapan utama yang diperlukan saat harus mengungsi secara tiba-tiba. Apa namanya tas siaga ya Bu ya? Coba ceritain Bu, apa aja? Ininya udah siap siaga kan, bawa pagoni, siap itu dibawa beras misalnya berapa satu bambu ditaruh ke goni, udah tuh bawa kelambu, Nah, nih Pak, yang adanya. Yang ini kain kita yang kita pakai nanti lama kita ya kita dibawa ke gunung. Matot laku modong mahawal bano pano mga angungsi. Sistem ketahanan masyarakat desa juga dibangun dalam program pengurangan resiko bencana, misalnya dengan membuat lumbung desa. Setiap panen, satu rumah tangga wajib menyimpan 5 bambu atau 10 kg padinya di lumbung desa, yang dikelola oleh bendahara PRB desa. Lumbung desa juga berfungsi sebagai tempat simpan pinjam. Saat kondisi sulit, masyarakat bisa meminjam padi ke lumbung desa dan mengembalikannya pada saat panen. Itu untuk mengkontroli para anggotanya apa-apa keperluan pada saat waktu nanti ada bencana. Seperti misalnya gempa ataupun tsunami. Pengurangan risiko bencana. Kira-kira ada input dari kawan-kawan, terutama mengenai bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan terhadap pembelajaran PDRA ini ke masyarakat misalnya. Mungkin pola-pola seperti itu yang memudahkan mereka. 2 tahun Pusaka Indonesia di Semelu, dukungan dari beberapa pihak untuk penyelenggaraan program pengurangan resiko bencana sudah mulai terlihat. Dinas Pendidikan Kabupaten Semelu sudah mengakui forum guru pengurangan resiko bencana. Di sekolah, siswa juga sudah belajar tentang PRB melalui Lembar Kerja Siswa atau LKS yang diterbitkan Pusaka Indonesia. Saya kira dengan bantuan dari berbagai pihak, apalagi adanya kerjasama dengan pihak kita dari Pusaka Indonesia, dengan sudah terbitnya nanti kurikulum tentang penanggulangan bencana ini akan kita jadikan acuan dan sekaligus kita terapkan di semua sekolah, baik tingkat dasar, tingkat SLTP maupun tingkat menengah, ya sehingga rencana atau program tentang penanggulangan bencana itu sendiri dilaksanakan secara terarah dan terprogram. Ya, cita-cita besar itu sebenarnya kalau program PRB sebagai konteks, pertama kita ingin memahamkan masyarakat tentang adanya bahaya yang potensial di sana. Yang kedua, setelah mereka memahami adanya bahaya yang potensial itu, maka mereka harus didorong untuk mampu mengorganisasi dirinya sendiri untuk merespon bahaya tersebut. Nah, yang ketiga, lepas dari 2 upaya yang pertama itu adalah yang paling penting sekali sebenarnya kita ingin memastikan agar masyarakat mampu memiliki sistem kesiapan dini di tingkat mereka. Kalau hal-hal seperti ini bisa dijadikan sebagai dasar landasan hidup, program ini meyakini bahwa tingkat korban, tingkat resiko itu bisa dikurangi dalam setiap kejadian bencana di Kabupaten Semelu di masa-masa yang akan datang. Laku lahumutung araya asifa. Kabupaten Semelu saat ini berencana untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sehingga penanganan masalah bencana bisa lebih baik. Mana kita ketahui bencana ini tidak kita undang, tetapi datang sendiri. Ini sebuah pelajaran kepada kita, ya, terutama masyarakat Semelu. Nah, tentunya pemerintah harus tanggap, ya, menyikapi setiap datang bencana itu harus ditanggulangi oleh pemerintah sendiri. Saya sebentar lagi mau berangkat untuk ikut musrenbang. Ini salah satu yang saya harapkan akan tembus, akan dapat bantuan tentang sarana prasarana penanggulangan bencana. Saya kira sangat penting karena memang Semelu ini kan sudah jelas, sudah diketahui bersama daerah bencana, rawan bencana. Jadi tentu kita harus membuat sebuah regulasi mulai dengan membentuk BPBD ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, di mana nanti sudah ada sistem dan mekanisme kerja. Jadi dari badan itu nanti muncul apa, siapa, dan berbuat apa. Jadi semua pembagian kerja sudah ada, menangani apa. Jadi kita harapkan demikian dari pembentukan badan tersebut. Ancaman bencana, meskipun menjadi bayang-bayang kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat disikapi dengan antisipasi yang baik. Kita kenal, kita paham, kita selamat dari bencana. PRB itu pada akhirnya kita harapkan menjadi satu proses gaya hidup atau lifestyle. Sesuatu yang melembaga dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau ini sudah terjadi secara melembaga, kami percaya lewat program ini bahwa masyarakat akan menjadi lebih tangguh, dia tidak disuruh oleh siapapun, atas kesadaran yang ada pada diri mereka, maka mereka mampu mempersiapkan diri, mampu mengantisipasi berbagai macam bahaya yang paling potensial pada akhirnya yang akan menghantam kehidupan dan menghancurkan sistem kehidupan mereka. Jadi apa yang kita lakukan dalam kurun waktu 2 tahun lebih ini semacam sebuah jembatan saja untuk lahirnya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk melakukan upaya-upaya yang lebih sistematis berdasarkan apa yang mereka miliki, resources ataupun sumber daya mereka miliki, yang akhirnya itu untuk mengurangi risiko bencana bagi mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ere Rumaar, jamaah Islam kami Madidau, terima kasih. Menek diame Pustaka se-Indonesia. Jadi Duma Arere, singa mengharapkan dulu diame. Mibimbing kami desa dihidere dan mibantu kami dengan seterusnya.